Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Di dalam perumpamaan mengenai yang baru dan yang lama di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 17 dan di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 39. Pertama, kita melihat kain yang belum susut ditambalkan pada baju yang tua. Di dalam Matius pasal 9 ayat 16 mengatakan, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, maka kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kain yang belum susut atau yang baru di dalam bahasa Yunaninya adalah aknapos. Bukan ditujukan kepada baru atau lamanya suatu benda, melainkan berarti belum selesai, belum rampung sempurna. Sedangkan yang diperlihatkan Injil Lukas kepada kita itu berlainan dengan yang terdapat di dalam Injil Matius juga Markus. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 36 mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Saudara-saudari, kata baru dalam baju yang baru di Lukas, bahasa Yunaninya adalah kainos. Jadi kalau di Matius adalah aknapos yang berarti belum selesai, kalau di Lukas adalah kainos yang berarti telah rampung, telah selesai. Menjelang wafatnya Tuhan Yesus berkata, sudah genap atau sudah selesai. Kematiannya sudah menggenapkan karya penebusan. Jadi kain yang belum susut di dalam Matius melambangkan Kristus dari inkarnasinya sampai penyalipannya sebagai selembar kain yang belum diapa-apakan, belum diselesaikan. Sedangkan baju baru di dalam Lukas pasal 5 ayat 36 melambangkan Kristus sebagai jubah baru yang telah rampung setelah penyalipannya. Mula-mula Kristus adalah kain yang belum susut untuk membuat pakaian baru, kemudian melalui kematian dan kebangkitannya, Dia dijadikan pakaian baru untuk menutupi kita sebagai kebenaran kita di hadapan Allah, agar kita dapat dibenarkan oleh Allah dan diperkenan olehnya. Inilah keajaiban Injil yang secara utuh menyajikan pekerjaan Kristus yang lengkap. Orang yang ingin menambal baju yang robek dengan kain yang sudah dirampungkan Tuhan Yesus, maka itu sama seperti orang yang ingin dengan sekuatnya berbuat baik. Bila ia tidak mampu melakukannya, barulah memanggil Tuhan Yesus untuk membantunya. Itulah demikian artinya. Ada orang Kristen berkata, kita harus melakukan 10 hukum Taurat. Kalau Anda bertanya kepadanya, apakah kamu sudah melakukannya? Apakah kamu telah mencapainya? Maka pasti dia akan menjawab, kalau aku tidak bisa, maka aku akan mohon Tuhan untuk membantuku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Kita tidak bisa berbuat baik, karena itu lebih baik membuang baju yang tua dan mengenakan baju yang baru. Inilah poin pentingnya, bahwa pekerjaan Kristus yang rampung bukan untuk menambal sepotong-sepotong, yaitu dengan hanya melakukan pengajarannya saja, tetapi untuk menggantikan seluruhnya dengan yang baru. Jadi bukan untuk menambal, melainkan menggantikan. Oleh sebabnya, perkataan Tuhan dikatakan, tidak seorang pun yang akan melakukan penambalan seperti itu. Artinya, itu perbuatan yang tidak dimengerti dan yang bodoh jika orang melakukannya. Artinya, bukan seperti itu. Apa yang telah dirampungkan Tuhan Yesus bukan untuk pekerjaan penambalan, tetapi untuk menggantikan. Kita harus membuang usaha kita untuk melakukan. Inilah kasih karunia. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengakui dosa kita. Tidak ada satu cara apapun dari semua cara kita yang bisa menghapus dosa kita sehingga kita diperkenan oleh Allah. Hanya ada satu jalan, yaitu menyingkirkan kebaikan daging dan apa yang dianggap baik oleh dunia, yaitu baju tua milik kita, dan hanya mengakui Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, serta mengakui karya penebusan yang telah dirampungkan Tuhan di atas salib.
itulah jalannya. Perbuatan baik Anda pun bukan menjadi alasan Anda untuk diperkenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, itulah yang diperkenan oleh Allah. Itulah baju baru di dalam aspek di luar secara objektif telah menggenapkan tuntutan keadilbenaran Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 7 mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 14 mengatakan anak manusia harus ditinggikan. Kata harus dalam Yohanes 3 ayat 14 adalah pada aspek objektif, yaitu Tuhan Yesus harus ditinggikan agar dosa kita diampuni dan supaya kita dibenarkan di hadapan Allah sebagai baju baru kebenaran kita. Sedangkan kata harus di dalam Yohanes 3 ayat 7 adalah pada aspek subjektif, yaitu agar kita dilahirkan kembali dan mendapat hayat yang baru. Inilah yang dilambangkan dengan anggur yang baru yang kita minum, yang masuk ke dalam bagian dalam atau batin manusia kita, yaitu di dalam roh manusia kita. Jadi baju adalah apa yang diperbuat Tuhan Yesus sebagai kebenaran kita di hadapan Allah, sedangkan anggur adalah Kristus yang melahir ulangkan kita dengan memberikan kepada kita satu hayat yang baru, yaitu dirinya sendiri. Semua orang yang dibenarkan adalah orang yang dilahirkan kembali. Orang yang mempunyai baju baru pasti memiliki anggur baru. Haleluya. Allah telah menaruh hayatnya ke dalam kita. Namun masalahnya, Anda menaruh anggur itu di mana? Mengapa anggur yang baru tidak dapat disimpan di dalam kantong kulit yang lama? Kantong kulit yang tua ialah ketika kita belum percaya Tuhan Yesus. Kita menganggap perbuatan baik kita lebih baik daripada orang lain. Kantong kulit yang tua juga berarti setelah kita percaya Tuhan Yesus dan beroleh selamat, kita lalu bersandar diri kita melakukan perbuatan yang baik. Keadaan yang demikian ini berarti kita sebagai orang Kristen kembali menjadi seperti orang yang di Galatia yang ingin diperkenan oleh Allah melalui memelihara hukum Taurat. Ingin memperoleh perkara Allah bersandar kekuatan diri sendiri. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 3. Apakah kamu sebodoh itu, kata Paulus? Kamu telah memulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Siapa saja yang memulai dengan bersandarkan Kristus Yesus dan kemudian menggenapi dan mengakhirinya dengan kekuatan diri sendiri, maka itulah yang berarti menaruh anggur baru di dalam kantong kulit yang tua. Anggur yang baru hanya bisa disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Allah tidak menyuruh kita memelihara hukum Taurat yang di luar. Ia menghendaki kita memelihara hukum Taurat yang di dalam. Hukum Taurat yang di hati kita bukannya mati, melainkan hidup. Surat Roma pasal 8 membicarakan tentang hukum roh pemberi hayat. Hukum ini di dalam kita membuat kita bisa melakukan hukum Taurat Allah. Kita tidak saja mempunyai baju baru di luar kita, juga kita mempunyai anggur baru di dalam kita. Kita tidak saja mempunyai kebenaran, kita pun mempunyai hayat yang baru. Anggur baru disimpan di dalam kantong yang baru supaya kita bisa menempuh hidup yang baru. Nah, sekarang mengenai anggur yang lama. Dikatakan, tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang lebih tua itu baik. Lukas 5 ayat 39. Inilah pendapat umum orang-orang dunia. Orang-orang yang pernah menikmati rasa anggur yang tua tidak ingin minum anggur yang baru. Tetapi yang diberikan Allah kepada kita bukanlah anggur yang tua. Orang Yahudi menolak Tuhan Yesus yang diberikan kepada mereka karena mereka telah minum terlalu banyak anggur yang tua, yaitu Yudaisme. Pikiran kita sama dengan pemikiran orang-orang yang minum anggur yang tua. Kita tidak pernah berpikir bahwa anggur baru yang dihasilkan oleh Yesus pada mujizat pertama di Kana itu dikatakan anggur yang baik, yang setara dengan anggur terbaik seperti yang dihidangkan di awal pesta. Sedangkan kita tahu bahwa anggur yang baik adalah anggur yang telah disimpan 15 sampai 20 tahun. Itu artinya bahwa Yesus adalah Dia Sang Kekal. Dia mampu menghasilkan anggur yang baik seperti anggur yang telah disimpan puluhan tahun buatan manusia. Bahkan mungkin anggur yang disajikan Yesus mungkin puluhan tahun lebih tua dalam hal kualitasnya, tetapi baru disajikan saat itu
dengan cara yang baru dan unik dan yang segar melalui mujizatnya. Ini menyatakan keilahiannya yang telah ada sebelum semuanya ada. Oh, haleluya. Setelah kita selesai melihat dan membahas perumpamaan baru dan lama ini, kita jelas bahwa hukum Taurat dan kasih karunia tidak bisa dicampur adukan. Jangan sekali-kali menambal baju kita yang usang dengan kebenaran Kristus yang baru. Memakai Tuhan Yesus itu saja sudahlah cukup. Jangan berpikir setelah beroleh selamat lalu ingin bersandar diri sendiri berbuat baik. Asal kita percaya bahwa Tuhan adalah hayat kita dan membiarkan Kristus tertampil, itu sudahlah cukup. Haleluya. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.